Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan Indonesia pada Januari 2026 tembus 3,55%. Angka ini dipicu faktor low base effect akibat diskon tarif listrik pada awal tahun lalu. Di sisi lain, 3 provinsi di Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat justru mengalami deflasi usai diterjang bencana banjir dan longsor. Penurunan harga pangan seperti telur dan cabai merah menjadi penyebab utama. Meski ada tekanan inflasi, fundamental ekonomi masih terjaga dengan capaian surplus neraca dagang tahun 2025 sebesar 41 miliar dolar Amerika Serikat. Sektor industri masih menjadi penopang utama ekonomi nasional. BPS akan terus memantau pergerakan harga komoditas terutama di wilayah pasca bencana guna memastikan stabilitas harga nasional. Badan Pusat Statistik mencatat kinerja perdagangan Indonesia sepanjang tahun 2025 mencetak hasil positif. Neraca perdagangan secara kumulatif mengalami surplus sebesar 41,05 miliar dolar Amerika Serikat dan angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebesar 31,04 miliar dolar. Lonjakan surplus ini didorong oleh total lonjakan ekspor yang mencapai 282,21 miliar dolar. Sektor non-migas menjadi motor utama terutama dari industri pengolahan serta kenaikan ekspor lemak dan minyak nabati yang tumbuh 27,94%. China masih menjadi mitra dagang terbesar Indonesia diikuti Amerika Serikat dan India. Secara domestik, Jawa Barat menjadi provinsi penyumbang ekspor tertinggi disusul Jawa Timur dan Kepulauan Riau. Meski ekspor pertambangan mengalami penurunan, tingginya permintaan hasil industri dan pertanian diharapkan terus menjadi bantalan ekonomi nasional di tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan 18 proyek hilirisasi strategis dengan total investasi mencapai 618 triliun rupiah. Proyek raksasa ini diproyeksikan mampu menyerap 276.000 lapangan kerja baru yang berkualitas. Dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026, Presiden menegaskan pentingnya peran Badan Pengelola Investasi dan Antara guna mengoptimalkan aset negara tanpa harus bergantung pada investasi asing. Hilirisasi menjadi kunci utama dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Selain hilirisasi, Presiden juga menyoroti krisis sampah nasional yang diprediksi mengalami overkapasitas pada tahun 2028. Sebagai solusi, pemerintah akan membangun pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA di 34 titik kabupaten dan kota. Proyek Waste to Energy ini menelan investasi sebesar 3,5 miliar dolar Amerika. Program ini diharapkan dapat berfungsi dalam 2 tahun ke depan, sekaligus menjadi wadah inovasi bagi para kepala daerah dalam mengelola limbah menjadi energi. Presiden meminta seluruh bupati dan wali kota untuk saling bertukar pengalaman guna mempercepat implementasi proyek strategis ini di daerah masing-masing. Sektor pariwisata Indonesia mencatatkan performa gemilang di penghujung tahun 2025. Badan Pusat Statistik melaporkan kunjungan wisatawan mancanegara pada Desember lalu melesat 17,25% atau mencapai 1,4 juta kunjungan. Secara kumulatif, total kunjungan Wisman sepanjang tahun 2025 menembus angka 15,3 juta kunjungan. Capaian ini menjadi yang tertinggi dalam 6 tahun terakhir dan hampir mendekati posisi sebelum pandemi pada tahun 2019 silam. Wisatawan asal Malaysia masih mendominasi pasar dengan porsi 17,2%, diikuti oleh Australia dan Singapura. Bandara Ngurah Rai Bali menjadi pintu masuk utama yang paling ramai diserbu wisatawan, terutama turis asal negeri Kangguru. Tren positif ini diharapkan terus berlanjut pada tahun 2026 seiring dengan meningkatnya konektivitas transportasi, termasuk tingginya antusiasme warga negara tetangga menggunakan metode transportasi modern seperti kereta cepat WUS. Pemerintah optimis dengan strategi promosi yang tepat, target pariwisata tahun ini akan mampu melampaui capaian tertinggi sebelum masa pandemi.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan kelapa sawit adalah komoditas paling strategis yang menjadi kunci kemandirian ekonomi dan energi Indonesia. Dalam Rakornas pemerintah pusat dan daerah, Presiden menyebut sawit sebagai tanaman ajaib karena seluruh bagiannya memiliki nilai ekonomi tinggi. Menurut Presiden, bukan hanya sekedar bahan baku minyak goreng atau sabun, namun juga menjadi solusi energi masa depan. Pengembangan biosolar dari sawit diharapkan dapat melepaskan ketergantungan Indonesia dari impor bensin dunia. Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa banyak pemimpin dunia mulai dari Rusia hingga Pakistan memohon kepada Indonesia untuk terus menyuplai CPO ke negara mereka. Hal ini membuktikan posisi tawar Indonesia yang sangat kuat dalam rantai pasok global. Prabowo juga menargetkan Indonesia menjadi produsen aftur terbesar di dunia dengan memanfaatkan limbah sawit menjadi aftur. Indonesia berambisi menjadi pemain utama bahan bakar pesawat terbang di tingkat internasional. Presiden menegaskan kebijakan hilirisasi sawit sepenuhnya ditunjukkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia sekaligus memperkuat posisi negara di tengah dinamika ekonomi global.